我が祖国の敵を打ち滅ぼす力を与えたまえ。Ya halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita anime bergenre isekai, di mana berbeda dari isekai lainnya. Isekai kali ini didominasi genre militer yang memiliki skor 8 di My Anime List. Anime ini bernama Yojo Senki, bercerita tentang tokoh kita yang seorang tentara muda berusia 10 tahun yang dengan kecerdasan yang dimilikinya, dia dapat menjadi tentara yang ditakuti sampai diberi julukan Iblis Rain. Namun di balik fakta itu, sosok di balik tubuh mungil ini adalah om-om pegawai kantoran yang beridealisme tinggi, realistis, berdoktrinasi, dan ateis. Bagaimana awal mula dia bisa menjadi gadis kecil dan menjadi tentara yang ditakuti? Mari kita mulai saja alur cerita anime Yojo Senki. Cerita dimulai dengan kesibukan kota Tokyo pada tahun 2013, di mana cerita berpusat pada seorang lelaki pegawai HRD yang tengah melakukan tugasnya. Dia adalah pegawai yang memiliki idealisme yang sangat tinggi, yang membuatnya tegas dalam bekerja. Hal itu ia buktikan dengan melakukan pemecatan terhadap salah satu karyawan di perusahaan tersebut. Dan walaupun sempat protes, nampaknya karyawan tersebut tidak bisa mengalahkan idealisme penilaian dari laki-laki ini. Cerita berlanjut ketika dia pulang dengan menunggu kereta. Tepat sebelum kereta datang, secara tiba-tiba ia didorong ke lintasan oleh pegawai yang ia pecat. Dalam detik-detik kematiannya, sesuatu yang aneh pun terjadi. Waktu saat itu berhenti. Lalu, sesosok makhluk yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan pun muncul, berbicara dalam wujud yang ada di sekitarnya. Sosok itu mencela pria tersebut yang walaupun sampai detik terakhir kematiannya tidak ingin berdoa sekalipun kepada Tuhan. Lalu, dengan mengedepankan egonya, pria tersebut secara terang-terangan mengaku bahwa dia adalah seorang ateis yang tak mempercayai suatu sosok yang disebut dengan Tuhan. Dengan berani, dia menyatakan bahwa sosok di depannya hanyalah makhluk yang ia sebut dengan makhluk X. Dengan egonya yang tinggi itu, makhluk X memutuskan untuk mereinkarnasinya sebagai sebuah hukuman. Dia akan direinkarnasi untuk merasakan neraka dunia sekali lagi. Dan bila dia mati, maka tak akan ada kesempatan kedua kali. Lalu, ia pun tereinkarnasi ke sebuah dunia, di mana sihir dan perang bergejolak memenuhi penjuru benua. Namun uniknya, ia tereinkarnasi dalam bentuk seorang bayi perempuan yang diberi nama Tanya Denkurecha. Masa kecil Tanya Denkurecha dibesarkan dalam sebuah panti asuhan miskin yang terus berusaha hidup di tengah perang yang bergejolak. Dengan keadaan yang istimewa, Tanya kecil memiliki aliran mana yang besar sehingga dirinya direkrut untuk masuk dalam dunia kemiliteran. Dia pun berusaha sebaik mungkin dalam akademi kemiliteran untuk menjadi yang terbaik dengan satu tujuan, balas dendam kepada makhluk X. Itulah awal di mana sifat iblis dalam diri Tanya muncul. Kekejaman seorang iblis dalam sosok Loli pun mulai terlihat ketika Tanya sudah ditunjuk menjadi instruktur untuk prajurit baru, di mana dia menghajar seorang prajurit yang meremehkan dan tidak mentaatinya sebagai instruktur.
Dalam pendidikan terakhirnya, Tanya ditugaskan untuk melakukan pengintaian di zona utara, yang dimana kebetulan di sana sedang terjadi perang antara kekaisaran melawan aliansi Entente. こちらフェアリー08協商連合歩兵隊の越境を確認 Semua berjalan lancar, sampai pasukan musuh yang dipimpin Letkol Ansensu menyadari keberadaan Tanya. Sialnya, ketika ia ingin mundur, atasan menyuruhnya untuk menahan pasukan musuh selama 600 detik sampai bala bantuan datang. Menghadapi pasukan Letkol Ansensu seorang diri, bagi Tanya ini adalah hal yang sangat sulit. Namun saat menghadapi keputusasaan, sikap bada seorang Tanya Delgrecha pun muncul dalam situasi ini. Ia mengalahkan satu persatu pasukan musuh seorang diri. Sampai pada akhirnya, dia meledakkan batu kristalnya untuk menciptakan ledakan besar, hingga akhirnya pasukan bantuan datang. Kejadian itu membuat ia terluka parah dan harus dirawat. Namun dia bersyukur karena ini adalah jalan terbaik untuk mundur dari medan perang. Karena dia berpikir kalau mundur dalam medan perang, dia akan ditempatkan di tempat yang aman. Namun, kesialan menghampirinya, di mana pihak atasan malah terkesan dan memberikannya sebuah penghargaan, yaitu lencana sayap perak yang membuatnya sekali lagi harus maju ke medan perang. どこかに児童相談所でもないものか